Baik kakak-kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik. Kita udah masuk beberapa tatap maya ya. Mungkin dari kakak-kakak ada yang bisa memimpin untuk berdoa. Ada yang bisa membantu untuk memimpin berdoa pada sesi pertemuan kali ini. Kak Hafid bisa untuk memimpin berdoa. Baiklah. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Baik, terima kasih kepada Kak Hafid yang sudah membantu untuk memimpin berdoa. Ini untuk kesepakatan bersama pada tatap maya. Seperti biasa, menyalakan kamera kakak-kakak untuk tatap maya ya, dari awal sampai akhir. Lalu mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, decrease sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan liquid design. Nah, sebelum kita lanjut, pada slide selanjutnya, mungkin ada dari kakak-kakak yang ingin membantu atau memimpin untuk ice breaking pada pertemuan kali ini. Ada yang punya ice breaking? Kak Gita mungkin bisa membantu ice breaking. Kak Dadan biasanya punya ice breaking yang menarik. Kak Deden yang kemarin tuh, Kak Deden apa Kak Deden tuh? Kak Deden. Yang kemarin tuh Kak Deden apa?
Boleh Pak Dadan. Sebentar. Kendala ininya nih speaker. Nggak kedengeran. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Ya, wabarakatuh. untuk menjaga konsentrasi agar kita bisa fokus dalam materi pembelajaran PKG pada siang hari ini. Mungkin sedikit games aja ya terkait untuk ice breaking. Mungkin saya minta satu orang untuk nanti bisa bantu saya melakukan games ice breakingnya. Mungkin yang bisa bantu ada Kak Erpian, Kak Fiz, Kak Ahmad Devi, Kak Riki, Bu Neng. Den, speaker Den. Ya, halo. Oke, aman. Ya, Aman. mangga bisa dibantu yang lainnya. Kalau Kak Dadan sama Kak Devi udah sering ice breaking kita bertiga. Ayo, ada yang bisa bantu? Saya bantu doa aja. Oh, ke kita ya. Oke, ke kita. Kita main ke kita. Bentar, saya tayangkan dulu. Kak Gita, saya mau tanya. Saya punya susunan angka dari 1 sampai 31. Kira-kira harusnya Kak Gita ada pulpen sama kertas di situ biar bisa ditulis kelihatan. Ada ya? Oke, siap. Kira-kira Kak Gita dari angka 1 sampai 31, angka berapa yang kira-kira menurut Kak Gita angka favoritnya? Ditulis yang besar di kertas itu, tapi jangan dikasih tahu. Udah ya? Ditulis? Oke. Oke, saya akan tunjukin dulu. Saya coba tayangkan ice breaking-nya. Nah, angkanya ada nggak di antara angka ini, Kak Gita? Ada. Ada ya? Hmm. Ada. Sebentar. Di sini ada ya. Kalau di sini, ini ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Di sini ada nggak? Ada. Ada ya? Ya. Ada. Di sini? Ada. Nggak ada. 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 Ada ya. Di sini? Tidak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke, angkanya nanti saya tulis. Saya tulis gede ya.
Mudah-mudahan nggak kebalik. Kelihatan di sananya. Angkanya adalah, mudah-mudahan kelihatan. Bisa diangkat, Bu Gita? Mau ngangkatnya ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Di kolom chat aja ya, saya tulis ya angkanya ya. Ya, udah kelihatan ya. Di kolom chat angkanya adalah 13 Bu Gita. Benar tuh, Cuk. Dan mantap. 13. Coba Bu Neng, Pak Deden nyobain Bu Neng, Pak Deden. Bu Neng? Emang Bu Neng udah ada? Oh, ada Bu Neng. Hadir. Udah. Coba lagi. Izin Angka dulu. kesukaan Kaneng, kesukaan Kaneng Kapasil, dulu. coba lagi Kapasil. Kita belum janjian ya, Bu. Kak kita nggak Oke, janjian ya. siap. Mantap. Bu Neng ya. Oke. Bu Neng. Angka Siap. yang tadi dari 1 sampai 31 kita belum ngejanjian ya, Bu Neng ya. Oke. Dari 1 sampai 31 kira-kira angka favorit Bu Neng berapa? Sudah? Sudah ya. Nah, Ditulis sih bohong. tulis Sudah ah. ditulis? Tulis. Sebentar saya share screen dulu, cek dulu. Share screen. Ada ya, Bu Neng? Yes, ada. Kartu pertama ada. Ada. Ada, siap. Kartu kedua. Ada. Belum, Mana? ini kedua. Oh, kedua. Tidak. Nggak ada. Ya. Kartu ketiga. Tidak. Tidak ada ya. Ya. Kartu keempat. Ada. Ada. Ya. Kartu kelima. Tidak. Tidak ada. Ya. Bu Neng ditulis nggak? Tulis. Ditulis nanti diliatin ya. Oke. Saya tulis jawabannya di kolom chat. Betul. 9 ya. 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 Kalau pengen tahu rahasianya Pak Dadan tahu. Gurunya Pak Dadan itu gurunya. Oh gitu. Terima kasih. Ya. Lanjut Kapasil. Luar biasa ya. Bisa jadi inspirasi buat kita semua. Ini ada permainan yang seperti sulap lah ibaratnya ini mah. Nggak tahu rumusnya bagaimana ya. Nanti semoga kita di luar bisa belajar sama Kak Deden mengenai permainan yang tadi kita peragakan di sekolah juga ya. Baik, selanjutnya kita kembali ke slide. Sebelumnya kita beri aplaus dulu untuk Kak Deden untuk memimpin setelah memimpin SD King ya. Maka sudah terlihat di layar kakak. Maka sudah ada. Sudah terlihat semua. Sudah. Untuk agenda hari ini, yang pertama mengenai debat desain ya.
Yang kedua, pengembangan kurikulum PJOK. Selanjutnya, pemikiran KHD dan kurikulum merdeka. Aktivitas yang pertama mengenai Big-War Design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Menurut Bapak atau Ibu dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak atau Ibu tentang kurikulum PJOK? Silakan kakak-kakak menjawab di kolom chat. Jadi menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK tersebut? Boleh kakak menjawab di kolom chat. Baik, di sini sudah ada yang menuliskan di kolom chat skala dari Kak Raden 7. Kenapa Kak Raden? Boleh memberikan tanggapannya? Ya Kak, Boleh, persilakan. mohon maaf Kak, ini lagi di luar ya Kak ya, ini nyempetin aja, jadi makanya tadi off cam. Siap. Eh, Kenapa saya bilang 7? Hakikatnya itu kurikulum merupakan rancangan berupa isi untuk mewujudkan tujuan pendidikan, sedangkan PJOK bagian dari integral pendidikan secara keseluruhan yang menjadi peran dalam mencetak sumber daya manusia yang lebih unggul, lebih ke arah kebugaran dan kesehatannya. Dibilang pemahamannya 7 dikarenakan mungkin saya mungkin bapak-bapak atau kakak-kakak di sini juga sebenarnya tahu kurikulum itu apa, apalagi ditanya tentang PJOK itu sendiri karena mata pelajaran masing-masing. Tetapi untuk pemahaman lebih lanjut terkait kurikulum ya tetap harus kita membaca-baca lagi dari literatur yang lebih banyak gitu. Maka ya sementara ini mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Raden untuk tanggapannya ya. Kita beri aplaus untuk Kak Raden. Sudah luar biasa. Sekarang ada Kak Devi dengan skala 1. Kenapa Kak Devi memiliki Ya, skalanya? saya memilih nomor 1 karena saya merasa saya masih belum menjadi guru olahraga yang baik dan benar, masih terus belajar dan belajar. Sampai saat ini saya ikut kegiatan PKG PJOK ini ya untuk menambah ilmu, pengetahuan dalam hal pembelajaran PJOK. Jadi masih kosong begitu dalam jiwa diri saya itu. Jadi masih harus banyak belajar.
Makanya pemahaman saya memilih angka 1. Begitu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Kak Devi dengan ilmu padinya ya. Sepertinya Kak Devi hanya saja berpura-pura gitu ya. Padahal Kak Devi pengalamannya dan pengetahuannya tidak bisa kita ragukan lagi. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk Kak Gita berpendapat. Iya, kalau saya kenapa pilih angka 8, mungkin terlalu sempurna tidak, terlalu awam atau tidak tahu sama sekali tidak, mungkin ada di tengah-tengah ya. Karena menurut saya ya sedikit sudah mengetahui lah dan sedikit sudah mulai belajar tentang kurikulum PJOK yang tidak mengajarkan hanya tentang motorik saja, tapi juga tekanan atau pembentukan karakter, kemudian nilai-nilai sportivitas dan hidup sehat gitu. Sedikit-sedikit tentang itu sudah diajarkan ke siswa atau peserta didik dan juga diterapkan kepada saya sendiri, apalagi tentang hidup sehat. Kemudian yang ada di lingkungan yang mencakup kurikulum PJOK di dalamnya itu seperti tujuan pembelajaran itu memang sebelum kita belajar atau sebelum kita materi ke peserta didik, kita juga harus menjelaskan dulu tujuan pembelajaran materi ini. Misalkan hari ini itu apa nih yang akan kita pelajari, kita jelaskan dulu tujuannya seperti apa supaya mungkin ada bayangan sedikit lah untuk peserta didik harus bagaimana arahnya ketika kita belajar materi pada hari itu, mungkin gitu. Kemudian untuk materi pembelajaran ya tadi setelah menjelaskan tentang tujuan, berarti materinya yaitu memang satu kesatuan yang utuh ya, saling terkait. Kalau tujuan dengan materi itu malah memang satu kesatuan atau nyambung lah gitu. Terus tentang metode pembelajarannya. Nah, metode pembelajarannya mau seperti apa nih? Apa mau diskusi atau mau demonstrasi atau berbasis masalah dan sebagainya lah. Pasti semua juga sudah paham. Dan yang terakhir dan yang terpenting mungkin penilaian ya, tentang penilaian. Itu kan bisa macam-macam. Ada penilaian pada saat mereka bergerak, berkelompok, tentang observasi, proyek atau tes, atau dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan di selang-selang pemberian materi, seperti itu. Itu mungkin hal seperti itu. Jadi memang sedikitnya meskipun kita tidak terlalu sempurna, tapi setidaknya saya pada saat sebelum pembelajaran materi apa nih yang akan saya sampaikan hari ini atau minggu depan atau besok, setidaknya membaca sedikit tapi tidak sesempurna yang memang diharapkan oleh kurikulum yang sebenarnya. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Gita dengan penjelasannya ya yang sangat lengkap sekali, bisa memberikan kita sedikit gambaran mengenai tentang kurikulum PJOK. Kita beri aplaus untuk Kak Gita. Selanjutnya ada Kak Dadan. Boleh Kak Dadan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan menanggapi tentang pernyataan berikutnya. Kemudian mengapa saya memberi angka 8? Karena kurikulum itu merupakan rancangan yang mampu memenuhi kebutuhan dan harapan siswa. Jadi untuk pembelajaran dalam rancangan tersebut, dalam kurikulum itu sudah ditentukan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran dengan kita sama, penilaian, yang dimana muaranya nanti adalah untuk merubah dan membentuk siswa yang sesuai dengan nilai-nilai
yang ada dalam kurikulum tersebut. Mungkin itu saja pendapat saya. Baik, luar biasa sekali tanggapannya dari Kak Dadan. Kita beri aplaus dulu untuk Kak Dadan. Selanjutnya ada Kak Deden, dipersilahkan memberikan tanggapannya Kak Deden. Ya, terima kasih atas waktunya. Menanggapi tentang pertanyaan menurut Bapak Ibu dari skala 1 sampai 8, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK. Menurut saya memberikan angka 8 karena menurut saya pemahaman kurikulum PJOK adalah sebagai media belajar di sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang nanti di sana tertuju melalui ranah kognitif, ya, kognitif secara intelektual, afektif itu secara sikap, karena nanti dalam penjas itu kan menumbuhkan rasa-rasa percaya diri, kemandirian, sportivitas dan yang lainnya. Dan yang utamanya mungkin untuk PJOK untuk ranah psikomotor, karena hampir semua aktivitas dalam pembelajaran PJOK itu menggunakan aktivitas yang berhubungan dengan fisik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah menuliskan di kolom chat. Kita bisa melihat dari tanggapan-tanggapan kakak-kakak semua ya, sudah merujuk terhadap tentang kurikulum PJOK. Baik, kita selanjutnya nah di sini apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Menurut kakak-kakak, tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah itu untuk apa? Boleh kakak-kakak menuliskan di kolom chat.
Baik, sambil kita menunggu dari tanggapan kakak-kakak yang lain, boleh Kak Gita memberi tanggapannya mengenai tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Mangga dipersilakan untuk Kak Gita. Ya, menurut saya, tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah yang pertama adalah sudah jelas pasti eh, meningkatkan kebugaran jasmani gitu. Itu meningkatkan yang pertama meningkatkan kebugaran jasmani siswa dulu. Kemudian apa namanya di dalamnya seperti hidup sehat dan sebagainya. Meningkatkan kemampuan fisik seperti apa namanya yang di kebugaran jasmani itu kelincahan, kekuatan, kemudian daya tahan, koordinasi, seperti itu ya contohnya. Kemudian untuk menanamkan nilai-nilai karakter itu sudah jelas seperti yang sudah diinginkan dari kurikulum Merdeka ada P5 itu seperti tanggung jawab, disiplin, mandiri dan sebagainya yang 6 aspek itu. Kemudian untuk meningkatkan aspek kognitif. Kognitif itu adalah pengetahuan. Pengetahuan siswa jangan hanya eh, keterampilan saja, mungkin dari pengetahuan juga harus tahu. Gitu. Kemudian untuk membentuk aspek efektif. Efektif itu kalau menurut saya positif terhadap aktivitas fisik seperti percaya diri, kemudian ketika mereka melakukan hal yang baru di pembelajaran PJOK, kemudian menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain ketika pembelajaran PJOK. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan keterampilan gerak dasar, itu sudah jelas. Keterampilan gerak dasar apa aja nih, mungkin banyak ya keterampilan gerak dasar. Kalau menurut saya sih kayak aspek psikomotor itu, jadi ya kemampuan gerak dasar dari setiap materi itu yang paling penting juga. Mungkin itu pendapat saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gita atas pendapatnya ya. Kita beri aplaus dulu untuk Kak Gita. Baik, selanjutnya ada Kak Neng. Boleh dipersilakan Kak Neng untuk memberikan tanggapannya mengenai tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Menurut saya tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah yaitu untuk mengembangkan kesadaran tentang arti pentingnya aktivitas jasmani dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan tubuh serta gaya hidup aktif sepanjang hayat. Yaitu gaya hidup itu ya tadi pola makan, pola hidup, pola pikir. Dari 3 pola tersebut ya di situ kita harus bisa ya, dari pola makan kita harus menjaga pola makan. Di sekolah saya diadakan yang namanya pembiasaan setiap hari Rabu makan bersama. Di situ anak-anak diberi edukasi tentang makanan sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Nah, pola hidup, pola makan ya, pola hidup gimana kita cara menjaga kesehatan dan pola pikir. Nah, mindset kita itu kalau penyakit salah satunya itu dari pola pikir cepatnya. Badan kurus, badan kering, batin itu pola pikir cepat sekali itu ya. Jadi di pelajaran PJOK ini kita harus menciptakan suasana yang kreatif dan berisi tantangan, ekspresi diri dan interaksi sosial. Namanya pendidikan PJOK itu ya memang harus menyenangkan ya, rekreasi juga mungkin ya. Nah pendidikan jasmani harusnya pakai rekreasi juga itu menurut saya supaya ada penyegaran untuk anak-anak. Jadi sangat digemari supaya
PJOK itu menjadi gaya hidup lah, gaya hidup sehat sepanjang hayat gitu, menurut saya. Terima kasih, itu pendapat dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak Neng. Bu Neng, berarti kalau mau kurus harus batin ya? Ya, kalau bisa suaminya suruh kawin lagi aja. Nanti juga kurus batin, kalau enggak sebotol minuman. Saya mah udah kurus. Enggak, saya belum nih. Gimana nih ya? Supaya kurus nih, kelingkingnya doang yang kurus. Ya, terima kasih Kak Neng mengenai pendidikan jasa ya. Pendidikan jasmani, Oh, iya. Kalau jasa apa nih? Jasa raharja ya? Ditambah rek ya Bu Neng ya. Ya, tambah rekreasi tuh. Sanes Harus rekening ya, ya. harus menyenangkan ya jadi guru PJOK itu ya. Kalau Sanes tidak rekening menyenangkan- sanes. rekening boleh, itu sangat mendukung pada dan. Betul tidak Bu Gita? Kalau ada rek itu pasti semangat. Berarti harusnya diganti pelajarannya, bukan PJOK tapi PJKR, pendidikan jasmani dan rekreasi seperti kuliah, jurusan kuliah. Iya, penjas kesrek enggak ya? Jas kesrek. Oke, terima kasih Kak Neng atas tanggapannya. Kita beri aplaus untuk Kak Neng. Selanjutnya kita persilahkan kepada Kak Depi. Mangga Kak Depi dipersilahkan. Ya, terima kasih Kakak fasilitator. Secara gamblangnya tadi sudah dijelaskan oleh Kakak Gita dan Kakak Neng juga. Mungkin saya hanya menambahkan saja, menurut argumen saya pribadi bahwa tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah itu sangat urgent dan sangat penting sekali. Mungkin saya katakan bahwa PJOK itu di sekolah artinya mother of study, ibu dari semua mata pelajaran. Percuma pinter matematika, pinter fisika, eksak lah, katakanlah semua eksak, tapi dia tidak ditunjang dengan kebugaran jasmani yang baik. Waktunya ujian, olimpiade sains dan sebagainya, dia malah sakit, masuk rumah sakit karena tidak mempunyai kebugaran jasmani yang bagus. Jadi menurut saya ini sangat urgent sekali dan sangat penting sekali pembelajaran PJOK di sekolah itu. Makanya sekali lagi saya katakan bahwa PJOK di sekolah itu adalah mother of study, ibu dari semua mata pelajaran. Tanpa PJOK kacaulah semua. Mau pintar fisika, mau pintar atau pelajaran mata pelajaran yang lain tanpa ditunjang dengan kebugaran jasmani yang baik, mungkin duduk di kursi pun akan ngajengkang karena tidak mempunyai keseimbangan dan daya tahan yang bagus. Kira-kira seperti itu tambahannya dari saya, Kakak Fasil. Terima kasih. Luar biasa sekali tanggapannya ya dari Kak Depi mengenai pentingnya kebugaran jasmani dan rohani. Oke, selanjutnya dari Kak Dadan, dipersilakan Kak Dadan. Mungkin untuk saya untuk penjelasannya udah sama dengan Kak Neng, Kak Gita, Kak Depi. Jadi untuk saya penyuluhannya itu bahwa PJOK itu mengembangkan peserta didik secara menyuruh melalui kegiatan pendidikan jasmani. Jadi sudah dijelaskan oleh Kak Gita, Kak Neng, Kak Depi bahwa semuanya di pendidikan jasmani itu adalah untuk mengembangkan peserta didik menuju masa depan yang aktif tuh, betul kata Pak Depi, supaya masa depannya cerah. Mungkin itu aja dari saya, Pak Fasil. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah memberikan pendapatnya ya. Semuanya juga memiliki pendapat yang luar biasa mengenai pentingnya pada pelajaran PJOK di sekolah ya. Nah, untuk menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024,
Pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga (PJOK) bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Nah, seperti yang tadi kakak-kakak sudah berikan pendapatnya ya. Yang keduanya, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya meningkatkan keseluruhan kualitas hidup. Nah, ini tujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik. Nah, selanjutnya silakan tulis di kolom chat dan present untuk menyampaikan pendapat Bapak atau Ibu. Mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Nanti kakak-kakak boleh menuliskan di kolom chat atau langsung memberikan tanggapan. Present terlebih dahulu. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak atau Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan tulis di kolom chat dan resend untuk menyampaikan pendapat Bapak atau Ibu. Jadi terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak atau Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Boleh kakak-kakak menuliskan pendapatnya. Boleh dipersilakan Kak Depi untuk tanggapannya. Terima kasih Kakak Fasil. Kalau pemahaman saya pribadi untuk pembelajaran penjas sebetulnya kalau dari materi tidak ada bedanya. Cuma mungkin dari metodenya saja yang berbeda. Sekarang lebih modern. Kalau dulu kita hanya pakai gaya komando, sekarang sudah ada blended learning lah atau PBL dan sebagainya. Tapi kalau dalam hal pembelajarannya, materinya tetap sama. Misalkan dalam pembelajaran sepak bola, passing itu tetap pakai kaki, tetap tidak mungkin passing dalam sepak bola pakai kepala seperti itu. Atau ketika permainan bola basket, ketika chest pass berarti kan tangan dari di atas dada, tidak mungkin dari bawah kaki gitu. Kira-kira kalau pendapat saya seperti itu. Hanya yang membedakan itu dari segi metodenya saja. Dari dulu mau kurikulum KTSP, kurikulum Merdeka atau dan kurikulum sebagainya, tetap penjas seperti itu, hanya metodenya saja yang membedakan. Saya yakin, saya percaya guru-guru penjas itu intelijensinya sangat tinggi dari Sabang sampai Merauke, dari benua Asia ke Eropa, Australia ke Afrika juga, guru hargamu palinter. Apapun itu kurikulumnya pasti akan bisa mengkondisikannya dengan baik. Terima kasih. Kira-kira seperti itu. Oke, kita beri aplaus untuk Kak Depi. Terima kasih tanggapannya. Jadi apapun kurikulumnya, yang membedakan itu dari segi metodenya gitu ya Kak Depi. Oke, selanjutnya dari kakak yang lain mungkin ada tanggapan, bisa memberikan saling pembelajaran juga bagi kita semua.
Boleh dituliskan di kolom chat ataupun mau langsung memberikan tanggapan. Jadi menurut kakak-kakak, apakah selama ini sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Tadi kan tujuan mata pelajaran PJOK itu sudah kakak jabarkan ya. Nah sekarang untuk menjadikan sebagai acuan itu bagaimana? Boleh kakak langsung resign untuk memberikan tanggapannya? Mungkin bisa berbagi dari Kak Gita ataupun Kak Neng, Kak Depi, Kak Deden, Kak Raden, Kak Hafiz, Kak Ahmad Depi, Kak Saiful Bahri, Kak Dodi, Kak Riki, untuk mengenai pemahaman mengenai tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan. Baik, di sini sudah ada Kak Neng. Tujuan pembelajaran PJOK tidak hanya sebatas pada aspek fisik saja, tapi juga bertujuan untuk membentuk generasi tadi ya. Terima kasih atas waktunya. Saya lagi. Jadi terlepas dari kurikulum apapun, Pak Depi, Pak Dadan minumnya teh botol sosro. Apapun kurikulumnya. Baik, dari pelajaran Nih, minum PJOK. saya mau Bu, tah. Minum saya. Nah, Ih, mantap. Biang. Jadi tidak sebatas aspek fisik saja, tapi juga membentuk generasi yang memiliki kecerdasan emosional yang baik. Di dalam proses pembelajaran, siswa diajak untuk mengenal dan mengelola emosi dengan baik melalui berbagai kegiatan seperti permainan kelompok dan berdiskusi. Siswa dapat belajar mengendalikan emosi, berkolaborasi dengan teman sekelas, dan memecahkan konflik dengan cara yang sehat. Hal ini juga membantu mereka dalam berinteraksi sosial dan mencapai kesuksesan di dalam hidup. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Neng. Kita beli aplaus untuk pendapatnya. Selanjutnya ada dari Kak Gita. Boleh Kak Gita dipersilahkan. Ya, terima kasih. Membahas tentang terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Nah, yang jadi patokan bagi saya adalah acuannya. Jadi kalau menurut saya sudah. Yang pertama,
Dengan adanya pelatihan-pelatihan yang selama ini dilakukan oleh para guru, mungkin itu termasuk. Kemudian acuannya perlu merancang kurikulum sesuai dengan kondisi dan situasi di sekolah masing-masing, karena sekolah kota, perkotaan atau sekolah besar dengan sekolah yang mungkin agak di pinggir-pinggir atau di atas gunung gitu kan berbeda, tidak sesuai situasinya dengan yang fasilitasnya lengkap gitu. Kemudian fasilitas sekolah itu sendiri, ketika pembelajaran seperti di sekolah saya, satu kelas itu 42 orang karena kelas gemuk. Sedangkan saya mengajar 11 kelas. Nah, ketika mengajar satu kelas 42 orang, kita lihat fasilitas sekolahnya memadai tidak gitu. Apalagi dengan adanya misalkan 3 guru yang mengajar di sana, kemudian pada jam yang sama itu harus berbarengan pelajaran olahraga seperti itu. Jadi kita lihat dulu fasilitasnya memadai tidak. Kalau pembelajaran apa nih? Pembelajaran pembelajaran yang menggunakan net gitu, atau misalkan bola voli, bolanya ada tidak dengan jumlah siswa yang 42 orang, misalkan hanya bola dengan tiga bola, memadai atau tidak gitu. Kemudian evaluasi berkelanjutan untuk mengukur sejauh mana tujuan PJOK. Evaluasi itu banyak. Evaluasi bisa dengan teman sejawat PJOK, bisa dengan kurikulum, kemudian bisa dengan kepala sekolah, bisa juga dengan orang tua siswa gitu. Ada perbaikan tidak atau ada peningkatan tidak gitu. Jangan hanya kita belajar seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, seperti pembelajaran renang. Ada laporan satu orang yang memang anaknya tidak takut dengan air sama sekali, lihat air banyak aja takut. Nah, ketika kita membawa pembelajaran renang ke sana, masa ujug-ujug digejeburkan, turun semua kan nggak mungkin. Ketika ada laporan dari orang tua siswa, Bu Gita, mohon maaf, anak saya memang trauma dengan air karena waktu kecil dia memang ada suatu kejadian yang membuat dia sampai trauma melihat air yang banyak, termasuk kolam renang. Jadi tolong dibantu, tolong dipantau lebih ekstra. Nah, setelah itu kita lihat, kita ajak pelan-pelan, kita ajak turun, ajak turun ke kolam, dia suruh mengenal air banyak pelan-pelan, dan itu ada perubahan yang signifikan. Ya, menurut saya itu juga tujuan untuk berkelanjutan. Jadi ada perubahan sedikit gitu. Jadi kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan kepada pihak lain itu, atau evaluasi berkelanjutan kepada sekolah dan orang tua itu ada ininya, ada signifikan gitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gita. Untuk tanggapannya kita beri aplaus untuk Kak Gita. Selanjutnya ada Kak Dadan, dipersilahkan untuk menanggapi. Dari pertanyaan terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Menurut saya sudah, karena menurut saya kurikulum merupakan tujuan acuan setiap mata pelajaran. Setiap pergantian kurikulum itu menjadi tujuan dari pembelajaran tersebut. Jadi mulai kurikulum dahulu ada kurikulum K13, tujuan pasti berbeda dengan kurikulum Merdeka. Kemudian ke kurikulum KTSP yang dimana menekankan pada karakter, terus kemudian 13 menekankan pada kemampuan siswa. Kemudian yang sekarang kurikulum Merdeka mungkin menekankan kepada bahwa siswa itu sebagai subjek dalam pembelajaran. Bagaimana siswa itu bisa berubah tanpa guru hanya sebagai fasilitator saja. Dan siswa berkembang dengan mandiri supaya bisa merubah kebiasaan dan karakternya. Mungkin itu saja dari saya.
Oke, Enggak, terima Kak, kasih Kak siap. Dadan. Kita beri aplaus untuk Kak Dadan dan kakak-kakak semua. Sudah luar biasa memberikan tanggapan mengenai pemahaman dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan. Selanjutnya kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sekarang dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Kira-kira bagaimana menurut kakak-kakak mengenai tujuan-tujuan ini bisa dicapai atau tidak mengenai konteks kurikulum merdeka? Boleh kakak langsung present ataupun menuliskan di kolom chat terlebih dahulu. Dipersilahkan. Boleh dipersilahkan Kak Devi untuk tanggapannya. Sangat bisa menurut saya. Sangat bisa karena dalam kurikulum mereka dirancang dengan fleksibilitas yang lebih besar dan memberikan ruang yang leluasa bagi guru dan peserta didik untuk lebih kreatif dan inovatif dalam proses pembelajarannya. Dan tentu saja hal ini sangat mendukung tercapai dengan tujuan-tujuan pembelajaran PJOK yang sangat beragam. Kira-kira seperti itu simpelnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Devi dengan tanggapan yang simpel ya, tapi sudah merujuk terhadap pembelajaran kurikulum merdeka mengenai tujuan-tujuan, apakah tujuan tersebut bisa tercapai dalam pembelajaran PJOK ya. Oke, selanjutnya mungkin ada tanggapan dari yang lain atau menambahkan. Boleh langsung resend. Bagaimana kakak? Apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai dalam kurikulum merdeka mengenai pembelajaran PJOK? Baik, ada Kak Gita ya? Ya. Boleh dipersilakan Kak Gita. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Menurut saya tergantung pada beberapa faktor. Menurut saya mungkin faktornya tentang fleksibilitas kurikulum. Itu kan kita harus memberi ruang bagi guru untuk menyesuaikan materi ya dan metode pembelajaran dengan karakter siswa dan kondisi lingkungan sekolah. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sangat penting untuk kondisi dan lingkungan sekolah besar dengan sekolah kecil atau terpencil atau nan jauh di mata mungkin berbeda ya, tidak bisa menerapkan hal yang sama, mungkin bisa tapi mungkin tidak maksimal.
situasinya kan, situasi dan kondisinya tentang fasilitas dan siswa itu sendiri ya, kalau menurut saya. Kemudian penguasaan kompetensi guru. Nah, ini juga apa namanya, dalam bidang pedagogik seperti itu. Kemudian fasilitas yang mendukung itu sudah dijelaskan tadi. Itu sangat penting kalau menurut saya. Itu mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gita dan Kak Depi yang sudah memberikan tanggapannya. Kita beri aplaus untuk Kak Dada dan Kak Depi, dan Kak Gita. Baik, selanjutnya kita lanjut ke slide selanjutnya. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP atau capaian pembelajaran dan mempersilahkan guru atau satuan pendidik untuk menurunkannya ke dalam TP. Jadi dari capaian pembelajaran ke tujuan pembelajaran. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Proses backward design dalam mengembangkan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini ya. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran, lalu menentukan metode penilaiannya. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi, untuk menentukan metode penilaiannya itu dicantumkan di atas setelah kita mengidentifikasi capaian pembelajarannya ya. Lalu di situ ada merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Untuk pesan kunci, backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Kita masuk ke aktivitas 2, mengenai penyusunan program PJOK. Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar? Definisi di bawah ini. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Menurut kakak-kakak bagaimana? Salah atau belum? Atau betul? Salah. Coba kita lihat ya. Apakah salah atau betul? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ya, betul. Jawabannya salah. Selanjutnya, kira-kira menurut kakak bagaimana? Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Betul, betul. Ya, tanggapan yang lain bagaimana? Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Betul. Ya, coba yang lainnya, bagaimana, betul atau tidak? Kenceng amat nyebut betul lah, betul Aisyah. Coba Betul, kira-kira. Cek. Betul, ya betul. Karena buku juga sebagai penunjang. Oh gitu. Betul, betul. Coba kita cek. Salah. Oh, yang ada yang seni. Ternyata salah ya, bahwa buku teks itu bukan atau tidak dikatakan suatu kurikulum ya kalau buku teks. Manusiawi, salah dan Ya, benar manusiawi. Tidak apa-apa. Minimal kita sekarang Disentak, Ay. tahu ya mengenai
buku teks itu bahwa bisa dikatakan dalam suatu kurikulum. Selanjutnya, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan Betul. Betul. Menibaran betul nak. Betul. Nah, kita cek apakah betul. Betul. Ya, betul Tuh. ya tanggapan dari kakak-kakak. Manusiawi, betul dan salah. Betul, kita upload untuk kakak-kakak semuanya. Baik, selanjutnya komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang pertama, struktur kurikulum. Yang kedua, capaian pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran dan asesmen. Yang keempat, penggunaan perangkat ajar. Yang kelima, kurikulum satuan pendidik. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidiknya. Ini bisa menjadi kabar gembira, Bapak dan Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah, sekarang mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum. Bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Silakan kakak-kakak berbagi, menuliskan di kolom chat. Mungkin kakak-kakak di sini memiliki pengalaman atau ya sering kita kerjakan ya mengenai merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Boleh kakak-kakak menuliskan di kolom chat terlebih dahulu, lalu nanti kakak-kakak bergantian memberikan tanggapan. Saya mengikuti dulu ya, di jalan. Baik Kak Dodi, mungkin di mute dulu untuk mikrofonnya. Terima kasih. Boleh kakak-kakak yang lain bisa berbagi pada kolom chat. Kira-kira bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK.
Baik, bisa kita lihat di kolom chat sudah ada yang menuliskan Kak Gita lagi ya. Boleh Kak Gita memberikan pendapatnya. Kita saling berbagi aja ya. Ya, sharing aja ya. Ya, Kak Gita. Kalau ada yang kurang ditambahkan, kalau ada yang lebih diambil. Pendapat saya bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Kalau saya merancang program PJOK dengan pendekatan menyeluruh pertimbangan aspek kemampuan fisik peserta didik, inklusi emosi. Salah, ini namun. Nah, berpedoman pada kurikulum merdeka sudah jelas karena di sekolah memakai kurikulum merdeka. Di dalamnya guru dapat memilih materi, metode, dan penilaian yang sesuai dengan karakter siswa dan kondisi sekolah itu sendiri. Kemudian analisis kebutuhan siswa. Analisis kebutuhan itu bisa berupa observasi, tes terlebih dahulu. Berikutnya pemilihan materi yang relevan dan minat siswa. Ketika kita memilih materi, tidak ada salahnya kalau bagi saya menanyakan dulu kepada siswa tersebut. Karena kan banyak pilihan ya, seperti permainan yang menggunakan net itu kan ada bola voli, ada tenis meja gitu, ada bulu tangkis. Nah, kita tanyakan kepada siswa nanti minggu depan pembelajaran berikutnya adalah materi yang menggunakan net. Nah, menurut kalian, nah seperti kalau menurut saya sih observasi seperti itu juga bisa digunakan. Menurut kalian kita belajar apa dulu atau kalian menyukai pembelajaran yang mana, materi apa? Nah, baru kita laksanakan. Kemudian pemilihan materi yang relevan, minat, merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik seperti yang sudah dijelaskan. Sebelum memulai pembelajaran, kalian tahu tujuan pembelajaran kita mempelajari hari ini adalah bla 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 bla. Gitu ya. Kemudian pemilihan metode pembelajaran yang aktif seperti permainan. Kalau permainan tidak hanya harus selalu permainan itu bola sepak bola, permainan, bola voli, permainan, basket, permainan. Kalau saya menerapkan sistem permainan itu dalam pemanasan. Saya tidak pernah memberikan pemanasan, kalau tidak pernah ya, dulu saya memberikan pemanasan yang statis dinamis
seperti umumnya lah. Tapi itu lama-kelamaan membuat anak bosan. Karena dari SD mungkin diajarkan pemanasan seperti itu. Kemudian setelah itu ya lari keliling lapangan ternyata ribut. Nah itu mereka terapkan juga di SMP. Jadi ketika kita memberikan pemanasan seperti itu anak-anak bosan. Jadi anak sudah tahu pemanasan pasti begini dan pasti tidak akan maksimal. 1, 2, 3 dan tidak maksimal menariknya juga. Ya itu sangat tidak efektif dan tidak ada manfaatnya kalau menurut saya. Jadi saya selalu menerapkan sistem permainan. Banyak sekali permainan tradisional yang bisa kita lakukan pada saat pemanasan. Dan itu membuat anak-anak sangat termotivasi dan sangat semangat gitu. Nanti hari ini pemanasannya apalagi nih Bu permainannya. Nah, seperti itu kan banyak ya ada banyak lah mungkin Bapak Ibu guru lebih tahu dan lebih banyak variasinya dibanding saya. Kemudian proyek itu sudah jelas proyek, kemudian per kelompok itu salah satu alternatif supaya anak tidak aktif dalam pembelajaran kalau itu menurut saya. Menggunakan bahan ajar yang mudah dipahami oleh siswa. Nah, itu sangat penting bahan ajarnya. Bahan ajar tidak hanya buku, karena menurut saya ada beberapa anak yang tidak suka membaca, termasuk saya. Saya tipikal orang yang tidak suka membaca, apalagi kalau tidak ada gambarnya. Jadi biasanya kita menggunakan bisa dengan demonstrasi dari kita sendiri, kemudian bisa dengan video pembelajaran, seperti itu, teknik-teknik dasar kita tampilkan dulu dalam video, seperti itu. Mungkin itu akan lebih jadi alternatif untuk bahan ajar ya. Karena bahan ajar itu banyak sekali, tidak hanya dari buku saja. Kemudian penilaian kinerja. Itu sudah sangat berulang-ulang kali saya terangkan dan tidak pernah berubah untuk penilaian kinerja itu. Nilai akhir adalah nomor 2, tapi proses pembelajaran, pembentukan, dan peningkatan yang signifikan meskipun sedikit dari proses pembelajaran itu adalah penilaian hal yang utama bagi saya dan penilaian sikap pada saat peserta didik berdoa, pada saat mulai berdoa sampai terakhir berdoa terakhir refleksi. Nah, itu adalah penilaian yang sangat penting untuk saya. Jadi jangan berharap ya, mungkin agak ribet ya kita harus selalu sedia file penilaian yang dipegang-pegang ketika per kelompok kita keliling si A melakukan ini, ada si A yang ngahuleng mungkin itu berbeda penilaiannya, ada yang memang aktif ayo itu berbeda. Jadi anak-anak sudah tahu. Kadang-kadang mereka kalau per kelompok suka ada yang protes, Bu, saya jangan kelompok sama si ini sih, si ini mah nggak bisa diatur, si ini mah anu. Nah, itu kita jelaskan di awal. Nanti anak-anak tidak usah takut, kalian tidak usah takut, penilaian kalian sama satu sama lain tentang sikap. Itu sangat berbeda. Ada yang misalkan kalau memang si ini si A aktif, mungkin nilainya akan lebih bagus dari temannya lain yang tidak atau yang kurang. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Gita untuk berbaginya ya. Mungkin kita beri aplaus dulu untuk Kak Gita. Selanjutnya boleh Kak Deden untuk berbagi, dipersilahkan. Cek ya, terima kasih waktunya. Menurut pemahaman saya, bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Saya berpendapat bahwa saya merancang program PJOK dengan pendekatan yang menyeluruh, pertimbangan aspek kemampuan peserta didik yang inklusi, emosional, dan latar belakang sosial peserta didik. Saya melakukan analisis kebutuhan, memahami minat dan kemampuan peserta didik, lalu menyusun tujuan pembelajaran yang sederhana dan jelas agar dipahami oleh semua peserta didik. Selain itu juga, saya berupaya menyisipkan elemen-elemen keterampilan dasar seperti berlari, biasanya melempar, terus berbagai bentuk kegiatan aktivitas lainnya.
termasuk kesehatan dan nilai-nilai sportivitas dalam setiap kegiatan seperti contoh saja anak yang terlambat untuk membuat kesepakatan bahwa ketika dia terlambat dia harus sebagai korpe atau piket membereskan alat-alat setelah selesai pembelajaran atau yang lainnya. Ya, mungkin itu sih yang biasa saya rancang. Hal lainnya ya mungkin tadi yang bisa disampaikan sama Kak Gita, saya pun sependapat, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Deden untuk tanggapan dan berbaginya. Kita beri aplaus untuk Kak Deden. Selanjutnya ada dari Kak Dadan. Boleh dipersilakan berbagi Kak Dadan. Menurut saya pada saat saya sebagai guru untuk merancang kurikulum, yang pertama yang akan saya lihat adalah karakteristik lingkungan. Lingkungan mungkin di setiap daerah, setiap kota itu akan berbeda karakteristik lingkungannya. Pandeglang seperti apa, kalau di Bandung seperti apa. Kemudian yang kedua yang saya lihat adalah minat siswa, dan yang ketiga ketersediaan waktu dalam pembelajaran, sehingga untuk semua materi yang sudah ada di kurikulum tidak harus semua dilaksanakan. Yang terakhir adalah ketersediaan sarana dan prasarana, di mana mungkin ada beberapa materi apabila tidak ada sarana prasarana di sekolah tidak harus memaksakan untuk diberikan kepada siswa, tapi mungkin kita bisa memberikannya dengan cara teori atau dengan cara modifikasi dalam materi tersebut. Mungkin itu aja dari saya. Enggak, Kak Pasil. Mikrofonnya Kak Pasil belum diaktifkan. Baik, terima kasih Kak Dadan untuk berbaginya ya. Kita beri aplaus dulu untuk Kak Dadan. Selanjutnya ada Kak Depi. Boleh Kak Depi memberikan pendapatnya? Ya, terima kasih atas waktunya. Pada dasarnya dari mulai Kakak Gita ke Kakak Deden sampai ke Abang Dadan tadi samalah, garis besarnya seperti itu, hanya mungkin dalam langkah-langkah saja yang membedakannya dan kalimatnya juga. Kalau saya kalimatnya menganalisis kebutuhan, tapi kalau tadi kalimat pertama kan Kakak Dadan itu melihat karakteristik lingkungan, padahal masih sama-sama juga tujuannya ke situ. Kemudian dalam menetapkan tujuan pembelajaran, kemudian memilih materi ajar, sama juga dengan tadi apa yang dikemukakan oleh Kakak Gita. Jadi pada intinya guru PJOK semuanya sudah satu guru satu ilmu, mungkin sudah dari sananya bahwa dalam menyusun kurikulum untuk pembelajaran PJOK pasti sama seperti itu. Kira-kira begitu dari saya mah, Kakak Pasil. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Kak Depi untuk tanggapannya ya. Hampir sama dengan kakak yang sebelumnya memberikan tanggapannya. Kita beri aplaus untuk Kak Depi. Silakan Kak Neng dilanjut tanggapannya. Baik, terima kasih Pak Depi. Saguru seelmu tong ngaganggu gitunya. Mohon. Setuju. Saya mantap. Sepertinya kita sudah satu tujuan dan satu hati ya. Ya, untuk begitu. Guru PJOK ya. Saya idem aja deh. Intinya saya idem. Sama aja udah gitu ya. Sama menganalisis kebutuhan, memahami minat dan kemampuan siswa, menyusun tujuan pembelajaran yang jelas. Seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke fasilitator. Baik, terima kasih kakak-kakak semua yang sudah berbagi ya mengenai merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Nah, kakak-kakak sudah lengkap memberikan tanggapannya. Kita beri aplaus dulu untuk kakak-kakak semuanya.
Selanjutnya kita lanjutkan. Yang ketiga, bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Boleh kakak-kakak bisa langsung memberikan tanggapan ataupun diketik dulu di kolom chat. Nomor 2 dulu ya. Tadi nomor 1 ya, mengenai merancang. Iya. Ya, sekarang apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu dianggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Boleh diberikan tanggapannya atau berbagi dari kakak. Kira-kira menurut kakak-kakak apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Boleh langsung resend ataupun menuliskan dulu di kolom chat. Boleh dipersilakan Kak Deden. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, nilai-nilai yang bernilai untuk dipelajari oleh murid di kelas PJOK yang pertama adalah ada nilai-nilai dimensi keberanian, nilai dimensi kerjasama, sportivitas, nilai sosial. Karena kan Penjas tidak hanya pembelajaran yang dilakukan secara individu ya. Biasanya dalam pembelajaran sehari-hari saja mungkin Penjas dengan jumlah peserta didik dalam satu kelas antara 30 sampai 40 orang kan lebih mudah kita melakukan pembelajaran secara berkelompok. Nah, mungkin bukan hanya nilai yang berupa angka saja, tapi ada nilai-nilai yang tumbuh, nilai-nilai yang lahir dari pembelajaran PJOK, terutama tadi nilai-nilai kerjasama, sportivitas, nilai toleransi, nilai mandiri, dan nilai-nilai yang lain. Terutama dalam pembelajaran PJOK yang mungkin selama ini kita laksanakan, yaitu nilai-nilai tentang aktivitas jasmani, baik itu aktif dalam melakukan aktivitasnya, mahir dalam melakukan kegiatannya, maupun bisa menganalisis semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik dia sendiri maupun teman-temannya. Mungkin itu saja sih pemahaman saya tentang sesuatu yang bernilai dari pelajaran PJOK di kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Deden sudah berbagi
Mungkin dari kakak-kakak yang lain ada yang ingin berbagi? Selamat Budi datang itu. Kak Budi. Silakan berbicara. Eh, Kepencet ieu mah. tepuguh. Mungkin ada tanggapannya dari yang lain? Ataupun ingin berbagi? Boleh Kak Depi. Ya, Gitu. pada dasarnya memang peserta didik itu unik ya, Kak Fasil. Dari keunikan itu justru saya mengambil intisari dari keunikan peserta didik yang kesehariannya kita hadapi. Di situ kita melihat dari minatnya, kemudian bakatnya, dan gaya belajarnya yang paling jelas karena kita ada di dunia PJOK, melihat dari kondisi fisik dan biomekaniknya. Ketika kita melihat anak, oh ini lebih berbakat ke cabur ini, atau anak ini lebih cocoknya di sini. Dari situlah kira-kira keunikan-keunikan yang bernilai dan dapat dipelajari dari pembelajaran PJOK itu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, luar biasa tanggapan dari Kak Depi. Kita beri aplaus dulu untuk Kak Depi dan Kak Deden yang sudah memberikan tanggapan dan berbaginya. Ada lagi Bu Gita. Boleh Bu Gita memberikan tanggapannya? Ini sayang sekali tidak ada ikon cium ya, kalau ada mau cium yang bagus. Ikon balangkeun aya ge. Gitu. Selamat datang Kak Budi. Selamat datang. Ya, Boleh? hal tentang apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai, garis besar, bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Yang terpenting yang pertama, bagi saya mungkin kebugaran jasmani itu jelas. Yang utama dan yang terutama, kebugaran jasmani. Kemudian keterampilan motorik, yaitu gerak dasar khusus, koordinasi, itulah udah jelas ya, itu karena memang pasti ke situ tujuannya. Kemudian nilai-nilai karakter, seperti yang sudah dijelaskan secara detail di pertanyaan berikutnya, nilai karakter, mandiri, gotong royong, kerjasama, P5 yang ada di situ, masukkan semua. Kemudian pengetahuan tentang kesehatan, tentang gizi, kemudian tentang pemberitahuan pencegahan cedera. Misalkan ketika kita melakukan hal tersebut, tapi kalian melakukan hal gerakan yang lain, mungkin akan terjadi suatu cedera atau sesuatu yang tidak akan kalian yang tidak tahu dan yang akan terjadi, seperti cedera ini, cedera itu. Nah, mungkin itu. Kemudian keterampilan sosial. Kalau keterampilan sosial sudah jelas, itu yang ada karakter seperti menghargai atau sportivitas atau seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Gita, Kak Depi, dan Kak Deden yang sudah berbagi dan memberikan tanggapannya mengenai nilai yang dianggap menjadi suatu yang bernilai ya untuk pelajaran murid di kelas PJOK. Kita beri aplaus untuk kakak-kakak yang sudah memberikan tanggapannya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan 3. Bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Nah, kira-kira bagaimana menurut kakak-kakak? Boleh langsung menanggapi dari lanjutan pertanyaan 1, 2.
Baik, sudah kita bisa lihat ya di kolom chat sudah ada Kak Deden yang menuliskan tanggapannya. Boleh Kak Deden untuk berbagi? Ya, terima kasih Kak Fasil. Saya hanya berbagi dan minta koreksi juga dari teman-teman yang lain. Kalau saya sih dari hasil tadi yang kita sudah bahas dari pertanyaan 1 dan 2, mungkin saya akan mencoba menjawab untuk bagaimana sih Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Nah, karena kita isu paradigmanya adalah sekarang itu Penjas harus berdiferensiasi ya. Mungkin saya mengintegrasikan dulu pertama pada kesepakatan kelas sebelum pelaksanaan pembelajaran. Biasanya kan kita membuat kesepakatan terkait akan aturan-aturan atau langkah-langkah pembelajaran. Terus yang keduanya mengintegrasikan pada materi pembelajaran yang inklusi dan berdiferensiasi. Karena kan tadi di pertanyaan yang pertama jelas materi-materi apa sih untuk pengembangan. Tadi kan saya menyampaikan itu sesuai dengan aspek kemampuan peserta didik, yang inklusi, emosional, latar belakang sosial, dan yang lainnya. Mungkin itu akan disesuaikan materinya dengan mengintegrasikan pada pembelajaran yang inklusi dan berdiferensiasi. Sesuai dengan pertanyaan pertama tadi. Ketiganya akan mengintegrasikan pada rubrik penilaian. Mungkin akan disesuaikan dengan kondisi atau keadaan kita ketika melaksanakan pembelajaran. Makanya mungkin dalam rubrik penilaian kita akan bukan hanya secara objektif saja, pasti kita juga sebagai guru kan memberikan penilaian, ada yang bersifat subjektif juga. Nggak mungkin kan peserta didik kita yang punya kemampuan atau punya keahlian di bidang cabang olahraga tertentu itu secara penilaian akan kita samakan dengan yang normatif siswa yang lain. Nah, mungkin selanjutnya mengintegrasikan pada hasil pencapaian individu maupun klasikal. Biasanya kan kita akan melihat hasil-hasil capaian individu. Biasanya sih kalau mata pelajaran Penjas kan capaian individu itu biasanya bersifatnya progresif ya. Biasanya makin lama atau makin tinggi tingkat kelasnya itu biasanya nilai dari capaiannya makin tinggi. Contohnya yang sederhana saja, kalau di sekolah kami di SMA 1 biasanya kami itu punya komitmen untuk tes kebugaran jasmani, untuk daya tahan kita menggunakan beli tes. Ada standar-standarnya. Untuk kelas 10 berapa standarnya, kelas 11 berapa standarnya, kelas 12 berapa standarnya. Dan itu terjadi. Harga kartu datang dibejakeun, Den. Harga kartu tong dibejakeun. Oh, jangan kartu mah ya. Dan mungkin ya pencapaian secara klasikal. Kenapa secara klasikal? Karena ya sesuai dengan kurikulum yang sekarang kan Penjas itu diidentifikasikan untuk siswa itu menggali potensinya, dan guru sebagai fasilitator biasanya memfasilitasi mereka berdiskusi, mereka mencari sendiri, mereka menemukan materi-materi yang sudah kita tentukan untuk mereka berkelompok. Jadi di dalam penilaian itu ada nilai individu dan nilai klasikal. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Kembali ke Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Deden atas tanggapan dan berbaginya ya. Sudah komplit sekali. Mungkin kakak-kakak juga hampir sama nanti ya. Tanggapannya seperti itu. Kita beri aplaus untuk Kak Deden yang sudah memberikan tanggapan ataupun berbaginya. Sangat luar biasa ya. Kita lanjut slide. 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Ya, yang pertama ada kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua konteks masyarakat. Yang ketiga waktu. Yang keempat alokasi jam pelajaran. Yang kelima cakupan dan tahapan. Yang keenam mengenai teknologi. Kita masuk ke aktivitas 3. Karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi KHD
dalam pendidikan nasional ya di Hajar Dewantara. Menurut Bapak atau Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Boleh langsung saja kakak, kira-kira apa tanggapannya? Boleh Kak Gita, dipersilahkan. Kata kunci yang berulang kali sering telah bahas dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, tujuan pembelajaran, kata kuncinya. Yang kedua adalah metode pembelajaran. Itu metodenya bervariasi atau tidak, gitu. Menarik atau tidak untuk peserta didik, gitu. Aktif atau tidak peserta didiknya, gitu. Bervariasi tidak, misalkan per kelompoknya, apa setiap pertemuan kelompoknya itu saja. Kemudian biasanya kan dari absen nomor 1 sampai nomor 5, kelompok 1, nomor 6 sampai nomor 10, ya itu yang lalu-lalu yang sering dilakukan sebelum kita mengenal kurikulum merdeka ya. Setelah mengenal kurikulum merdeka, tentu saja harus bervariasi, jelas. Anggota di dalam kelompoknya juga harus bervariasi supaya peserta didik tidak bosan dan tidak jenuh dengan itu saja. Kemudian asesmen atau penilaiannya, asesmennya yang cocok apa nih yang akan dilakukan. Nah, seperti itu. Sebelum tujuan itu saya lupa apa namanya, itu juga harus ada penilaian awal dulu. Apa yang diminati siswa. Nah, itu yang pertama. Kemudian masuk ke tujuan, masuk ke metode pembelajaran, masuk ke penilaian, dan yang terakhir adalah refleksi. Apa yang kalian rasakan setelah kita mempelajari materi ini? Menurut kalian apa manfaatnya yang sudah kalian peroleh dari materi ini? Kalau memang mereka tidak tahu, kasih pertanyaan pematik supaya mereka rada tersulut. Jadi oh iya nih, ada clue-nya gitu mungkin menurut mereka. Kasih pertanyaan pematik. Nanti biasanya kalau satu menjawab, otomatis udah ada contoh, pasti yang lain juga akan ikut menjawab gitu. Kemudian gimana nih kalau menurut kalian pemanasan yang kita lakukan tadi, apakah sudah apakah kalian suka atau tidak? Kalau misalkan ya Bu, nanti kita bikin lagi permainan seperti serupa seperti itu tapi tidak sama. Ibu masih banyak apa sih mereka? Wah, minggu depan kita penasaran apa lagi nih yang akan dilakukan pada saat pemanasan, atau metode apa lagi nih yang akan diajarkan oleh Bapak Ibu guru di lapangan, supaya jadi membuat mereka penasaran, itu akan membuat mereka bersemangat lagi untuk di pembelajaran pada saat pembelajaran, dan akan pasti ditunggu-tunggu. Biasanya sebelum pelajaran akhir mereka suka berdoyong-doyong ke ruang guru. Bu, sekarang pelajaran Ibu, padahal belum waktunya. Tapi kita sudah siap Bu, apa kita ke lapangan atau tidak? Nah seperti itu, berarti kan itu menunjukkan bahwa memang metode atau pembelajaran yang kita lakukan selama ini itu membuat mereka merasa disukai atau merasa kangen dan penasaran gitu. Ya, penting itu aja dulu. Gampang kalau misalkan tentang gerak dasar ke materi itu, nanti setelah mereka suka, nanti ada rasa penasaran, pasti mereka juga akan melakukan yang sama. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gita. Kita beri aplaus untuk Kak Gita ya. Kita sepakat ya dengan tanggapan Kak Gita. Ini Kak Gita ini luar biasa banget untuk pertemuan ini. Sangat menguasai materinya, sangat bisa apa ya, ibaratnya kita pelajari juga ya hasil dari berbagi dari Kak Gita ini. Selanjutnya kita lanjut slide. Nah, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni yang pertama fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, mengembangkan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Selanjutnya ada fleksibilitas pembelajaran,
Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, untuk pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak ya, yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Oke kakak-kakak, untuk pertemuan hari ini pas pada pukul jam 16.00 kita selesai ya. Alhamdulillah kakak sudah hebat, sudah berbagi mengenai pembelajaran pada tatap maya yang kelima ini, keberapa ini untuk tatap maya modul 1.5 ya, mengenai backward design. Nanti kakak-kakak di sini juga ada tugas pembuatan modul ajar ya, modul ajar mengenai backward design gitu ya. Mungkin untuk pertemuan ini sebelum kita tutup ada yang memimpin doa. Pak Budi, pimpin Pak Budi. Ya, siap. Yuk teman-teman, sebelum mengakhiri acara kali ini mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih. Oke, kakak-kakak hebat semuanya. Terima kasih atas pertemuan tatap maya ini. Kakak-kakak sudah sangat antusias untuk berbagi ya. Semoga kakak bisa menginspirasi dan bisa tertangkap atas berbagi dari cara tersebut ya. Kakak sudah luar biasa, sudah hebat dengan pengalamannya, dan kita bisa mengambil pengalaman-pengalaman dari kakak semua. Kita beri aplaus untuk kakak semua yang hebat ini. Baik, untuk pertemuan ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Foto Den, foto. Oke, baik. Kakak siapa yang mau membantu untuk Foto Den, foto. dulu? Den, kameranya halus. Den. Dinyalakan dulu itunya. On cam biar semuanya Oke. terlihat. Pak Riki, Pak Saiful. 1, 2, 3. Oke. Halus sambil seorang Bu Neng. Baik, kakak-kakak, nanti boleh kakak-kakak langsung keluar saja dari Zoom. Silahkan. Rekaman habis. Rekaman Kakak Pasil. Dimatikan dulu.